Ternyata menurut Dr. King, seorang bisa cepat beruban jika memiliki stres tingkat tinggi. Sampai dipengaruhi loh, sampai di atas kepala. Uban muncul kan, dan tidak tanggung-tanggung. Uban itu membuat satu bentuk uban itu membentuk satu komunitas, perkumpulan. Lalu dia mengarah ke halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian. Sahabat-sahabat saya yang di YouTube, semuanya yang melihat video ini, bagaimana kabar teman-teman semua? Harapan dan doa saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Dan saya ingatkan buat teman-teman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi, apalagi ada isu muncul virus baru lagi ya. Dan itu hanya bereaksi di dalam tubuh selama 3 hari teman-teman. Ya, jadi kita harus tetap menjaga ya, hati-hati ya. Kita harus jaga tubuh kita teman-teman. Dan bagi pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Anda bisa mendukung dengan juga menekan loncengnya agar waktu saya mengupload video di YouTube teman-teman ada notifikasi di HP teman-teman semua. Channel ini adalah channel yang memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada teman-teman semua yang berjuang dalam apapun itu ya yang teman-teman kerjakan. Sepatutnya lah kita saling berbagi, saling share, saling memberikan harapan, dorongan, sehingga kita sama-sama bisa tetap survive untuk menjalani kehidupan ini teman-teman ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, kali ini saya agak apa ya, sedikit lucu ya teman-teman. Dimana saya lagi iseng-iseng ingin membahas satu kata ya. Karena sejak VTube selama ini teman-teman VTube ada, sontak kata ini sangat sangat viral. Apa itu teman-teman? Jadi kata-kata itu adalah satu kata, ubanan teman-teman ya. Jadi saya akan membahas uban ini. Kenapa sebenarnya, apa pengaruh uban itu teman-teman ya? Apa pengaruhnya? Apakah ada sebab akibat di balik udang? Di balik uban maksudnya ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya jadi penasaran. Saya baca coba buka di Google ya, tentang ubanan ini. Lalu saya menemukan beberapa artikel. Teman-teman bisa buka juga ya. Ternyata teman-teman, orang ubanan itu bisa karena faktor stres. Saya kaget juga waktu lihat ini di Google ini. Saya langsung teringat seseorang gitu. Iya kan? Saya langsung teringat seseorang. Waduh. Coba teman-teman lihat ya. Ini kapan sih rilisnya nih? Tanggal 28 bulan 1 2020 teman-teman ya. Jadi ini sebelum VTube masuk izin PSE ya. Teman-teman bisa melihat di Google, stres terbukti ilmiah jadi penyebab ubanan. Nah, Jakarta CNN Indonesia merasa usia masih muda, tetapi kok uban sudah mulai menumpuk di kepala. Apa karena penuaan dini? Belum tentu. Ya, Chie Su, profesor stem cell dan biologi regeneratif di Universitas Harvard dan Harvard Stem Cell Institute mengungkapkan bahwa uban bukan soal tua atau usia. Dalam penelitian tersebut, biang keroknya adalah stres.
Jelas ya teman-teman ya. Mengutip Time, ada beberapa contoh tokoh sejarah terkenal yang juga menjadi bukti antara hubungan antara stres dengan rambut yang memutih. Marie Antoinette dilaporkan beruban setelah dia ditangkap saat revolusi Prancis. Wow. Jadi ada beberapa tokoh yang karena faktor stres mendadak ada ubannya. Tokoh-tokoh ya. Nah, mungkin juga ada tokoh juga di VTube, nggak tahu. beliau yang kurang waras. Siapa tahu faktor itu juga teman-teman bisa mendadak uban tumbuhan. Ya, ini implisit saya bahasnya teman-teman, implisit. Cuma agak unik aja ya teman-teman ya. Agak iseng aja. Coba men-search di Google penyebab ubanan ya. Dan memang beberapa penelitian begitu teman-teman, menyatakan bahwa faktor stres. Dan teman-teman bisa lihat juga ternyata menurut Dr. King, seorang bisa cepat beruban jika memiliki gaya hidup yang buruk. Ya, itu menurut Dr. King. Ya jadi ya memang nyambung lah ya. Ini memang kompatibel dengan yang yang ubanan ya teman-teman ya. Mungkin bisa punya gaya hidup yang buruk. Iya kan? Mungkin. Saya nggak bilang loh, ini menurut Dr. King. Dan menurut penelitian dari dokter siapa tadi? Dokter Yan Hu, itu menurut penelitian dia bahwa memang bisa faktor stres. Berarti kesimpulannya teman-teman, jika ada orang-orang yang menjelekkan VTube tapi tidak ada di dalamnya, itu bisa betul-betul karena faktor stres. Stres tingkat tinggi sampai dipengaruhi loh, sampai di atas kepala uban muncul kan, dan tidak tanggung-tanggung. Uban itu membuat satu bentuk uban itu membentuk satu komunitas, perkumpulan. Lalu dia mengarah ke satu, bisa ke barat, ke timur ya, jadi membuat satu grup. Nah, jadi DHI lagi humor ini membahas tentang uban teman-teman untuk menghibur para VTuber. Saya berharap sih Bro Ferry bisa lihat ini, Bro Chris lihat ini, Bro Sam bisa lihat ini, Pak Wilbert bisa lihat ini, Mr. Jack bisa lihat ini juga. Aduh, teman-teman, minimal bisa senyum-senyum lah lihat videonya DHI kan. yang kebetulan juga itu yang selalu menyatakan DHI Dungu Halu Idiot itu kebetulan juga beruban. Kebetulan beruban. Yang kebetulan orang yang melaporkan saya ke pemerintah itu beberapa kali itu kebetulan juga beruban. Membuat satu kelompok juga di atas kepalanya yang menurut Dr. Yachi Hu itu, menurut penelitian itu gara-gara stres ya. Jadi jelaskan teman-teman ya. Jadi aduh, saya pikir selama ini seperti saya buang-buang energi. Coba dari dulu saya lihat ini uban ini, saya teliti ini, mungkin saya bisa mengerti teman-teman ya. Aduh. Saya suka humor teman-teman. Ketawa itu bisa menjadi obat ya. Kalau kita stres melulu, membuat satu orang ragu, membuat orang takut, panik, ya kan? Orang bisa mendengarkan itu bisa beruban. Bisa beruban. Kenapa? Orang panik, stres kan? Iya. Jadi kalau saya teman-teman lebih baik memilih untuk menghibur teman-teman, memberikan harapan kepada teman-teman, menawarkan peluang-peluang, tidak maksa. Kalau sepakat dengan saya, silakan. Bahwa yang saya kerjakan itu pengalaman saya. Saya kerjakan itu pengalaman saya. Saya suka membangun komunitas. Saya kerjakan YouTube, pengalaman saya. Bisa mendapatkan hasil dari YouTube. Anda mau ikut saya? Konsultasi. Saya menggunakan SYW, sudah terbukti membayar saya WD dalam beberapa
nggak sampai berjam-jam udah masuk. Jadi mau apa? Saya coba memberikan solusi ini kepada teman-teman. Ya menurut saya kalau ada orang yang hanya nakut-nakuti, ya apa solusinya gitu? Apakah kita hanya sebatas hanya takut doang? Dan seketika takut mulai menghina dan menertawakan orang-orang yang mulai berusaha gitu? Aduh. Jadi berbanding terbalik dengan cara pikir saya, teman-teman. Walaupun saya tidak perlu kuliah di luar negeri, ya, nggak perlu. Saya juga bukan MTH, teman-teman ya. Saya dibawanya lah. Tidak perlu saya kuliah di luar angkasa juga. Kalau tidak ada efek pengaruh, percuma ya. Oh, nggak mungkin orang kuliah di luar angkasa ya, teman-teman ya. Aduh, iya, nggak mungkin orang kuliah di luar angkasa. Mungkin ada haters yang bilang, mana mungkin ada orang di luar kuliah di luar angkasa. Oke, tetapi ini ada maknanya. Pernah seseorang ngomong begini di YouTube waktu membahas judul video saya yaitu SJW. Dia bilang dimanfaatkan money game. Dia ngomong gini, biar 1 juta US dollar saya mau dibayar dengan membahas aplikasi yang beginian, tidak akan mau. Pertanyaan saya, di mana ada perusahaan yang mau membayar hanya endorse? Yang setahu saya 1 juta US dollar senilai 14 miliar lah kurang lebih. Ini kan kita ngomong sesuatu yang tidak masuk di dalam akal, logika. Seperti yang tadi saya ngomong, kuliah di luar angkasa, tapi ada maknanya kan. Jadi intinya apa? Ngomong-ngomong yang tidak masuk akal. Toh kalau misalnya ada yang endorse saya perusahaan luar negeri, kalau ya 1 juta US dollar 14 miliar kurang lebih, saya ambil. Kita manfaatkan aplikasi orang luar. Untuk apa? Kita ambil itu, baru kita bagi-bagi ke pengikut kita. Kalau saya punya cara berpikir seperti itu, teman-teman, lah ini orang dengan apa ya, dengan bangganya ngomong, nggak bakalan saya terima kalau ada yang bayar 1 juta US dollar. Nggak tahu lah. Kalau sudah di depan mata 14 miliar, nggak tahu lah. Sekarang saja menurut saya memfitnah VTube, menjelekkan VTube, berapa bayarannya sih? Apakah masih lu mau kalau saya ya, reputasi dikenal orang penyinyir hanya mendapat bayaran segitu dari YouTube? Oke lah, lu bilang saya mencerdaskan. Seperti apa sih yang lu mencerdaskannya? Bukankah banyak member yang sebenarnya tidak merasa dicerdaskan oleh lu, tetapi merasa dihina oleh lu? Jadi menurut pandangan lu itu perlu dirubah, ya kan? Tidak serta-merta lu rasa cerdas, kemudian banyak komunitas yang menganggap dirugikan dengan kalimat-kalimat binatang, apalah, halulah, kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang menghina. Mencerdaskan gimana sih? Gimana sih kecerdasannya? Kalau saya gampang aja melihat orang apakah benar dia cerdas, bukan cuma cerdas secara IQ, tetapi karakter itu penting. Dari kalimat-kalimat aja bisa kebaca. Ya. Mengata-ngatai orang minta maaf, bebek, halu, idiot. Memang lu dapat surat keterangan dari dokter bahwa yang lu kata-kata itu bebek, halu, idiot, ya? Bebek DHI, yang inisial saya kan DHI, digunakan mereka sebagai slogan untuk hal-hal negatif. Nah inilah katanya yang merasa cerdas, teman-teman. Saya melihatnya bukan lagi untuk mencerdaskan, tetapi lebih kepada menyinyir, menghina, mencela, dan memprovokasi, ya. Jadi hanya kalau dengan bayaran itu kita melakukan itu dan mengatakan bahwa 14 miliar nggak bakalan saya terima, ini adalah orang-orang yang menurut saya ya cari perhatian. Selain dokter, beberapa penelitian dokter tadi menyampaikan bahwa faktor stres, ya semua ada benarnya juga. Bisa karena memang cari perhatian. Karena mau cari perhatian maka jadi stres, membuat dirinya stres.
Jadi teman-teman, ya inilah faktanya kan. Kalau anak-anaknya mengatakan data, inilah data dari penelitian. Saya lihat kalau teman-teman sudah mulai beruban, lihat, periksa, jangan-jangan teman-teman sudah mulai stres ya. Mungkin ada yang member-member VTube yang mulai banyak ubannya. Oke teman-teman ya. Jadi kalau saya tadi ada yang endorse 14 miliar, ya ini berandai-andai saja kan. Walaupun tidak masuk akal, tapi ya inilah pernyataan-pernyataan yang orang pintar. Saya ambil 14 miliar itu, kita manfaatkan dong aplikasi orang luar. Jangan kita yang dimanfaatkan, kita ambil. Baru saya setelah melihat video dia itu, saya mikir kok ini orang ya. Kalau saya ambil, saya bagi-bagikan ke pengikut saya. Tinggal buat YouTube, siapa yang komentar bagus, saya transferkan. Itu aja kan. Jadi menolong daripada menolak, kita ambillah. Orang luar punya, baru kita bagi-bagian untuk orang Indonesia. Nah gitu, kalau saya begitu teman-teman. Iya kan? Ini katanya mau nolak 14 miliar mereview video begitu. Men, coy. Bro Fer, gimana lu Bro Fer? Bro Chris? Bro Sam? Dan sebenarnya mana ada orang juga yang mau endorse 14 miliar segitu. Saya nggak tahu ya kalau Atta Halilintar yang YouTuber besar, ada nggak yang endorse 14 miliar ya? Kalau enggak ya kan ini namanya ngibul. Berbicara sesuatu yang memang tidak masuk akal. Ini yang menurut saya namanya ngibul. Omong kosong. Jadi teman-teman, semoga Anda terhibur dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Dan memang ini pelajaran ya. Data, penelitian ya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai lihat di rambut udah mulai banyak uban, wah was-was nih. Jangan stres. Dan selain itu ya memang harus terima kenyataan bahwa kita udah tua ya. Mau apa lagi? Iya kan? Oke teman-teman, saya Dema berkati Anda semua. Sukses.